Tuhan adalah pikiran. Manusia dapat berpikir apa yang baik, menimbang apa yang buruk, mengingat dan melupakan serta merencanakan masa depan. Manusia punya perhitungan dan memiliki budaya yang terus berkembang sepanjang zaman. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki banyak pemikiran, perencanaan, dan pertimbangan dalam hidupnya. Namun, tidak semua apa yang dipikirkan manusia atau direncanakan manusia menjadi kenyataan. Mengapa? Karena dosa. Dosa telah menyebabkan manusia cenderung untuk bertindak sendiri, egois, melakukan sesuatu menurut apa yang dia anggap benar. Sifat manusia adalah tidak mau dianggap remeh. Lalu kemudian mengatasi persoalan, berbuat semaunya, termasuk menyusun rencana hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kepintaran, harta, kekuasaan, jabatan, sahabat, keluarga, dianggap semua sebagai modal utama bagi manusia untuk membangun kesuksesan hidup ataupun dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang ia hadapi. Keadaan ini juga menjadi pemicu bagaimana manusia yang adalah ciptaan Tuhan pada akhirnya meremehkan Tuhan, menjadi sombong, memberontak kepada Tuhan, hidup tidak berhikmat, termasuk kita orang yang percaya. Alhasilnya, kegagalan demi kegagalan, persoalan demi persoalan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena apa yang terjadi pada manusia, seluruhnya ciptaan merupakan ketetapan Allah. Allah Sang Pencipta memiliki otoritas untuk menetapkan dan memutuskan. Oleh karena itu, ketika manusia bertindak menurut kemauannya sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan yang empunya hidup, maka disinilah persoalan hidup terjadi. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita hidup bukan berpusat pada otonomi manusia, namun berpusat kepada Sang Pencipta, teonomi. Allah lah yang mempunyai kedaulatan dalam hidup kita. Jadi manusia perlu tahu dirinya tidak ada artinya dibanding dengan kekuasaan Allah, sehingga manusia jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kitab Amsal diperdengarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan dalam mengisi hari-hari hidupnya. Kitab Amsal berkata, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini sebuah ajakan yang mengandung janji, mengajak orang percaya untuk menyerahkan seluruh perbuatannya, seluruh rencananya, kemauannya kepada Tuhan. Serahkan di sini berarti menyerahkan dengan sukarela, penuh sukacita, dan di atas kesadaran yang penuh. Dan di dalamnya, apabila kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan, melancarkan sesuai dengan kehendaknya. Keinginan yang diserahkan kepada Tuhan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendaknya. Bukan keinginan kedagingan yang kita pakai untuk memuaskan diri kita sendiri. Amsal mengajak kita agar kita mau bergumul bersama Tuhan, menyusun rencana, bahkan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal bersama Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu dalam kehendaknya juga akan memampukan kita untuk selalu hidup
dalam rasa syukur. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dengan kebenaran, sekalipun mungkin sedikit. Bersyukur sekalipun kenyataan belum sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Berita di media massa menampilkan bagaimana orang yang hidup tidak bersyukur kepada Tuhan. Hidup dalam ketidakbenaran. Hidup dengan menghalalkan berbagai cara yang justru bukan mendapatkan hasil, malah membawa mereka pada kesengsaraan hidup. Menjadi orang benar dan jujur dalam pekerjaan yang kita tekuni terkadang tidak mudah. Kita harus rela menanggung resiko. Hanya sedikit keuntungan misalnya, atau cemooh dari orang karena menganggap kita bodoh karena tidak mampu bersaing dalam bisnis. Namun Tuhan bangga dengan apa yang kita lakukan, yaitu mempertahankan kebenaran. Bisnis dunia itu berasal dari Tuhan. Kalau kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan berkat yang melimpah, bahkan jauh lebih banyak dari orang yang bekerja dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang curang. Percayalah, Tuhan itu adil, dan Dia bangga dengan kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Selanjutnya, Amsal 16 menyodorkan kita dua pilihan, hikmat atau kekayaan. Sepintas kita berkata, saya mau kaya. Namun Amsal menjelaskan, memilih hikmat adalah hal yang terbaik. Artinya, hikmat di sini melebihi dari kekayaan. Hikmat dalam konteks Ibrani dikenal dengan kata hokmah, yang mengandung arti pengertian atau kebijaksanaan. Artinya, orang yang mempunyai hikmat adalah orang yang hidup dalam pengertian yang baik tentang kebenaran dan bijaksana sepanjang jalan hidupnya. Hikmat terbentuk dalam diri seseorang melalui ketaatan akan pengajaran firman Tuhan. Boleh dikatakan bahwa ketika orang menjauhkan diri dari persekutuan atau hidup tidak mengandalkan Tuhan, maka boleh dikatakan dia adalah orang yang kekurangan hikmat. Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Hikmat adalah anugerah khusus yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi di sini memperoleh hikmat sungguh jauh lebih daripada memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Artinya, hikmat itu spesial, di mana tidak ada orang dapat membelinya, karena di dunia tidak ada orang yang menjual hikmat. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka kita akan sadar bahwa semua yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kita akan sadar bahwa kekuatan kita terbatas, sehingga tidak ada tempat untuk menyombongkan diri. Justru seharusnya mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan hidup mengandalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak ada yang bisa berbuat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tengah berada dalam sebuah situasi yang sulit
baik kesehatan yang terancam, ekonomi yang menekan, bahkan situasi politik yang tidak jelas. Untuk itu diperlukan hikmat Tuhan, agar kita terus bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik dan terus bergantung kepadanya. Dan dengan sukacita, kita akan bekerja bersama dengan Tuhan untuk membangun semua harapan, rencana dalam hidup kita. Seberat apapun tekanan yang kita rasakan, namun jika tetap berhikmat, maka tekanan yang dirasakan justru akan membawa kebaikan bersama. Karena iman yang kita pahami bahwa di balik segala tekanan hidup yang berat yang kita rasakan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Kita akan mengenang kembali suatu hari yang bersejarah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Allah datang menggenapi janjinya, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk mengangkat kita menjadi manusia yang berharga. Yesus Kristus telah datang menyempurnakan kita, ketidaksempurnaan manusia berdosa, sehingga kita layak untuk hidup seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari membangun harapan, rencana bersama Tuhan dalam dasar iman yang sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman ini akan memberkati kita semua memasuki tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita jalani. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala langkah juang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan firman ini di hati kami semua, dengan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi milik kami semua. Ketika kami pulang dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah firman-Mu menjadi pedoman, menjadi perenungan bagi kami untuk melangkah ke hari depan kami. Bapa di surga, terima kasih dan berkati firman ini dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami membawa perusahaan Suripola ke dalam tangan Tuhan. Dalam berbagai usaha kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan ini, kami mohon semua itu ada dalam campur tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk produksi yang dilakukan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Semua yang terlibat dalam proses produksi, baik sumber daya manusia maupun peralatan-peralatan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dari dalamnya boleh menjadi saluran berkat untuk menghasilkan sebuah produksi yang berkualitas, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk pemasaran selanjutnya. Mari Tuhan memberkati, membuka jalan, membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat ke atasnya. Engkau mendatangkan order-order dari mana saja, sehingga produksi yang sudah dihasilkan boleh dipasarkan dengan baik, dan semuanya kami tahu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada perusahaan Suripola, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mau campur tangan, sehingga semua berjalan sebagaimana mestinya, dan perusahaan ini boleh terus maju dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat direksi dan seluruh karyawan. Kami berdoa untuk direksi. Kiranya Tuhan memberkati,
memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga boleh mengelola, memimpin perusahaan ini dengan baik. Ada hikmat Tuhan yang bekerja pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, bahkan boleh mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ke depan untuk kemajuan perusahaan. Kami menyerahkan karyawan-karyawan yang merupakan ujung tombak dari perusahaan. Kami mohon Tuhan juga memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga boleh bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan di bawah hormat dan takut akan Tuhan. Seluruh keberadaan, direksi, karyawan di PT Suripola, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melimpahkan hikmat, sehingga semua boleh mengangkat tanggung jawabnya dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan menghadirkan persekutuan doa di perusahaan ini. Di tengah-tengah kesibukan kerja yang mereka jalani, kami bersyukur mereka mempunyai hati untuk datang meluangkan waktu, bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan, untuk menghadirkan nama Tuhan di perusahaan ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa, sehingga kedepannya semakin maju dan semakin memuliakan Tuhan. Setiap anak Tuhan yang ada di perusahaan Suripola, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mereka hikmat, sehingga mau terus menyatukan hati dalam persekutuan doa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini dalam persekutuan doa, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga masing-masing, memberkati apa yang menjadi persoalan hidup masing-masing, sehingga mereka terus akan dilegahkan oleh Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera terus akan melampaui kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang belum hadir, yang oleh karena berbagai alasan, Tuhan juga terus memberkati mereka dan mengingatkan mereka untuk terus menyadari bahwa kehidupan kita semua bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selalu ada syukur yang keluar dari mulut mereka, hati mereka untuk selalu disatukan dalam persekutuan doa. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan menolong, campur tangan terhadap semua persoalan-persoalan hidup bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Kiranya semua mendapat berkat daripada Tuhan, boleh menjalani tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dan di dalamnya hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami berdoa untuk hal yang sampai saat ini masih mengkhawatirkan kami untuk virus pandemi. Kami mohon Tuhan juga mau mencampur tangan untuk semua program yang pemerintah kami lakukan demi untuk memutuskan mata rantai virus corona. Kiranya semua program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kami boleh berjalan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti kami boleh mengalami pemulihan, yaitu pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa buat karyawan-karyawan di Suripola yang mungkin berada dalam keadaan sakit, berbeban berat. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus juga melingkup kehidupan kami. Seluruh aktivitas hidup kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan terus akan membimbing langkah-langkah kami. Teristimewa ke depan, kami akan merayakan hari Natal. Tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami agendakan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga semua boleh merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami mau sempurnakan doa ini dalam doa Bapa kami
yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam tangan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Ellen buat firman-Nya. Kita harus terus mengandalkan Tuhan setiap waktu, gitu ya, berjalan dengan Dia senantiasa. Sekian persekutuan kita pada siang hari ini. Ini persekutuan kita terakhir di tahun ini ya. Iya, nanti kita ketemu lagi di tahun depan. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.